Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang apa itu matriks. Nah, kelompok 3 ini terdiri dari Ami, Nenden, dan Dian. Pertama-tama kita akan membahas apa sih itu matriks. Nah, pembahasan itu akan disampaikan oleh Teh Ami. Kepada Teh Ami dipersilahkan. Apa itu matriks? Oke, baik akan kita bahas. Matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi panjang yang disusun dalam baris dan kolom. Jadi, matriks itu susunan bilangan yang bentuknya persegi panjang kemudian disusun dalam baris dan. Nah, lanjut sekarang kita pembahasan mengenai notasi matriks. Nah, nama matriks menggunakan huruf besar. Jadi nama matriksnya menggunakan huruf kapital, ya. Bisa kita lihat bahwa seperti contohnya yang matriks A dan matriks A, keduanya menggunakan huruf kapital, kan? Jadi namanya itu menggunakan huruf kapital. Kemudian anggota-anggota matriks dapat berupa huruf kecil maupun angka. Nah, yang matriks A anggota-anggotanya menggunakan angka, sedangkan matriks yang H menggunakan huruf kecil. Kemudian digunakan kurung biasa atau kurung siku. Nah, matriks A itu menggunakan kurung biasa seperti itu, dan matriks H menggunakan kurung siku seperti itu. Kemudian orde matriks atau ukuran matriks merupakan banyaknya baris digambarkan seperti garis horizontal, kemudian dan banyaknya kolom digambarkan seperti garis vertikal yang terdapat dalam matriks tersebut. Bisa kita lihat yang matriks A yaitu dia banyaknya barisnya itu 3, kemudian banyaknya kolomnya itu 2. Jadi matriks yang A ini berorde 2 kali 3. Kemudian yang H, yang matriks H, dia itu mempunyai baris dan kolom yang sama-sama 3. Jadi matriks H ini berorde. Pembahasan selanjutnya masih tentang notasi matriks. Nah, seperti tadi bahwa matriks itu dituliskan dengan huruf kapital. Nah, ini matriks A. Dan berbentuk matriksnya ini tanda kurungnya itu berbentuk kurung siku. Nah, anggota matriks ini menggunakan huruf kecil, kemudian baris itu dilambangkan seperti ini, yaitu seperti garis horizontal, dan kolom itu seperti garis vertikal. Jadi matriks itu berukuran M kali N. Kemudian selanjutnya yaitu matriks yang mempunyai M baris dan N kolom disebut matriks berorde atau berukuran M kali N. Notasi A sama dengan A, I, J. Kemudian contohnya yaitu matriks A merupakan matriks berorde 4 kali 2. Bisa diperhatikan ya, ini matriks A itu bahwa dia mempunyai orde 4 kali 2. Bilangan yang terdapat dalam sebuah matriks dinamakan entry dalam matriks atau disebut elemen. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan matrik baris dan kolom. Matrik baris adalah matriks yang hanya mempunyai satu baris, seperti yang ada di bawah ini. Dia ada satu baris, seperti matriks C ini. Kemudian matriks kolom adalah matriks yang hanya mempunyai satu kolom, seperti contoh yang di bawah, yaitu matriks F. Kemudian matriks
matriks A sama dengan B bisa dikatakan seperti itu apabila A dan B mempunyai jumlah baris dan kolom yang sama atau dilambangkan A sama dengan B. Apabila A dan B mempunyai jumlah baris dan kolom yang sama dan semua unsur yang terkandung di dalamnya sama. Kemudian AIJ sama dengan BIJ, di mana AIJ elemen matriks A dari baris I dan kolom J. Kemudian BIJ yakni elemen matriks B dari baris I dari kolom J. A sama dengan B, yaitu seperti contoh di bawah ini. Jadi dari matriks A dan B ini mempunyai jumlah baris dan kolom yang sama. Keduanya sama-sama berordo 2 kali 2, barisnya 2, kolomnya ada 2. Kemudian sedangkan contoh yang di bawahnya lagi itu dia contoh A tidak sama dengan B, yakni matriks A ini dengan matriks B dia mempunyai baris dan kolom yang berbeda. Matriks A dia mempunyai ordo 2 kali 3, sedangkan yang B itu dia mempunyai ordo matriks transpos dan identitas, yaitu pertama matriks transpos yaitu matriks baru yang diperoleh dari matriks lain dengan menukar elemen menjadi elemen baris dan sebaliknya. Nah, jadi matriks transpos ini matriks yang diperoleh dari matriks dengan cara menukar elemen kolom menjadi elemen baris. Begitu juga sebaliknya, elemen baris ditukar menjadi elemen kolom. Nah, contohnya itu seperti di bawah matriks A, dia yang berordo 2 kali 3, yang tadinya nih barisnya itu yaitu 3, 2, 5 dan 2, 3 serta min 1, maka menjadi barisnya itu menjadi kolom, barisnya itu dirubah menjadi kolom. Jadi yang 3, 2, 5, 2, 3 min 1 itu berubah menjadi kolom. Jadi matriks transposnya yaitu ordonya 3 kali 2. Kemudian matriks identitas atau dilambangkan dengan I adalah matriks berordo M kali M yang memenuhi sifat A kali I sama dengan I kali A sama dengan A. Contohnya yaitu matriks identitas yang berordo 2 kali 2 sama dengan seperti ini. Kemudian contoh yang lain juga matriks identitas yaitu yang berordo 3 kali 3. Kemudian setelah pembahasan dari notasi matriks, matriks A sama dengan B, matriks transpos dan identitas, apalagi yang akan dibahas? Nah, yang akan dibahas mengenai matriks yaitu ada operasi matriks, kemudian determinan matriks, dan invers matriks. Operasi matriks. Nah, yang akan kita bahas di operasi matriks ini yaitu ada penjumlahan dan pengurangan matriks. Oke, pertama yang akan kita bahas yaitu penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, dua buah matriks A dapat dijumlahkan atau dikurangi dengan matriks B dengan syarat matriks A dan B berordo sama. Elemen A dijumlah atau dikurangi dengan elemen yang serta pada B. Jadi, suatu matriks bisa dijumlahkan atau dikurangi apabila matriks A berordo sama dengan matriks B, kemudian elemen A dijumlahkan atau dikurangi dengan elemen yang seletak dengan B. Kemudian sifat-sifat penjumlahan matriks yaitu ada komutatif dan asosiatif. Nah, komutatif itu kan A tambah B sama dengan B tambah A, dan asosiatif itu
tadi suatu matriks bisa dijumlahkan atau dikurangi apabila kedua ordonya itu sama. Nah, ini kan dari matriks A dan B keduanya ordonya sama, yaitu memiliki 3 kali 3. Ordonya 3 kali 3 keduanya. Lalu elemen dari matriks A dijumlah atau dikurangi dengan yang seletak pada matriks B. Bisa diperhatikan seperti ini ya. A tambah B, maka seperti itu. Kemudian yang dikurangi juga sama, A kurangi B, seperti itu. Jadi dengan yang seletak antara matriks A dengan matriks B dengan elemen yang seletak. Nah, ini dia contohnya. Dari matriks A dan B keduanya ordonya sama, maka memenuhi syarat, maka bisa dijumlahkan ya. Nih, matriks A dan B kan keduanya berordo 3 kali 3. Setelah itu elemen dari matriks A dijumlahkan dengan elemen yang seletak dengan matriks B. Seperti ini. Elemen yang 4 di matriks A, elemen 4 yang seletak dengan matriks B-nya itu yaitu 3. Maka 4 tambah 3. Begitu juga seterusnya. Jadi seperti ini. Lalu setelah semuanya sudah dimasukkan, tinggal kita operasikan, kita jumlahkan hingga menjadi matriks A tambah B yaitu hasilnya seperti ini ya. Kemudian yang pengurangan juga sama. Jika matriks A dan B nya sudah memenuhi syarat, ordo keduanya sama-sama, dan ini juga terlihat ordo keduanya itu sama-sama 3 kali 3. Tinggal seperti tadi, elemen dari matriks A dikurangi dengan elemen yang seletak dengan matriks B. Seperti 1, elemen yang seletak dengan matriks B-nya itu berapa? Yaitu 1. Jadinya 1 dikurangi 1 hingga seterusnya, hingga selesai. Barulah kita operasikan atau dikurangi dan hingga hasilnya seperti. Sekarang kita membahas tentang perkalian matriks. Nah, di perkalian matriks itu kita mempunyai 3 bahasan ya teman-teman. Yang pertama ada perkalian skalar dengan matriks, yang kedua ada perkalian dua matriks, dan yang ketiga ada sifat-sifat perkalian matriks. Nah, yang pertama kita akan membahas perkalian skalar dengan matriks. Nah, jika skalar K dikalikan dengan matriks A, matriks hasilnya adalah KA yang diperoleh dengan mengalihkan K dengan elemen A. Nah, mengalihkan matriks dengan skalar dapat dituliskan di depan atau di belakang matriksnya. Nah, di sini kita punya matriks C sama dengan K dikali matriks A, sama dengan matriks A dikali K. Nah, matriks A-nya kita itu mempunyai 3, 5, 8, dan 1. Nah, pertanyaannya 4 dikali A. Nah, jadi kita mengalihkan 4-nya itu dengan semua 4-nya dikalikan dengan semua elemen A, yaitu 3, 5, 8, 1. Jadi 4 dikali 3, 4 dikali 5, 4 dikali 8, dan 4 dikali 1. Jadi 4A-nya itu sama dengan 12, 20, 32, dan 4. Nah, yang kedua itu tentang perkalian dua matriks. Nah, matriks A dapat dikalikan dengan matriks B jika memenuhi syarat, yaitu banyaknya kolom A sama dengan banyaknya baris B. Nah, kita punya matriks A M kali N dan matriks B N kali P. Nah, jadi hasilnya itu adalah matriks AB-nya itu adalah M kali P. Nah, di sini kita punya sifat-sifat perkalian matriks juga. Nah, yang pertama itu adalah tidak komutatif. Jadi, apabila matriks A dikali matriks B itu tidak sama dengan matriks B dikali matriks A. Nah, yang kedua itu ada sifatnya asosiatif atau pengelompokan. Jadi, misalkan kita punya matriks A kali B kali C, nah kita bisa mengalihkan dulu A kali B dulu baru dikali C, atau B dikali C dulu baru dikalikan dengan A. Nah, terus ada distributif. Nah, distributif itu penyebaran ya. Jadi kalau kita punya matriks A dikali matriks B tambah C, nah itu kita bisa menyelesaikannya dengan
A dikali B dulu, baru ditambah A dikali C. Nah, terus ada perkalian dengan identitas. Jadi, identitas dikali A itu sama dengan A dikali identitas. Atau identitasnya itu sama dengan 1 ya. Jadi, kalau matriks dikalikan dengan 1, itu pasti hasilnya matriks itu sendiri. Dan, apabila A dikali B pangkat T sama dengan B pangkat T dikali A pangkat T. Nah, sekarang contoh perkalian matriks. Nah, kita di sini punya matriks A yaitu 321 dan matriks B-nya itu 310. Nah, kita harus tahu dulu syarat perkalian matriks itu apa. Nah, karena syarat perkalian matriks itu banyaknya baris A sama dengan banyaknya kolom B, maka kita cek dulu apakah memenuhi syarat atau tidak. Nah, matriks A ini mempunyai 1 baris dan matriks B ini mempunyai 1 kolom. Jadi A dikali B atau B dikali A itu bisa dioperasikan. Nah, yang pertama itu kita A kali B dulu ya teman-teman. Nah, di sini A-nya kali B dulu. Nah, berarti 3 kali 3 dulu, baru nanti ditambah 2 dikali 1, dan nanti ditambah lagi 1 dikali 0. Seperti yang ada di PowerPoint ini ya. Nah, kita kalikan dan kita jumlahkan dan hasilnya itu adalah 11. Nah, B kali A itu karena si B ini mempunyai kolomnya 3. Karena si B ini mempunyai barisnya itu sama dengan 3 dan kolomnya itu si A-nya itu mempunyai kolomnya sebanyak 3, jadi bisa dioperasikan ya teman-teman. Jadi nantinya hasilnya itu bakalan jadi matriks ordo 3 kali 3. Nah, si 3-nya ini kita kalikan dulu. 3 yang si B-nya ini kita kalikan dulu sama semua elemen yang ada di si A. Dan begitu pun seterusnya. 1-nya nanti kita kalikan dengan semua elemen yang ada di B, dan 0-nya kita kalikan semua dengan elemen yang ada di A. Nah, kita hitung hasilnya dan jawabannya udah ada, yaitu 930, 620, dan 310 ya teman-teman. Selanjutnya kita ke determinan matriks. Nah, apa sih determinan itu? Nah, determinan itu merupakan suatu skalar yang berkaitan dengan matriks bujur sangkar. Determinan matriks A ditulis det A atau seperti simbol yang ada di PowerPoint ini ya teman-teman. Dan matriks itu ada 2 untuk determinan ya. Untuk matriks ordo 2 kali 2 itu A-nya itu contohnya ada A, B, C, D. Nah, untuk mencari determinan matriks berordo 2 kali 2 itu adalah A dikali D dulu, nanti dikurang B dikali C-nya. Nah, untuk matriks berordo 3 kali 3, nah kita bisa lihat di sini matriksnya jenisnya kayak gini ya teman-teman. Nah, untuk matriks berordo 3 kali 3 itu kita mempunyai 2 cara, yaitu yang pertama ada metode Scarus. Nah, untuk metode Scarus itu kita matriksnya itu 3 kali, ordonya itu 3 kali 3. Nah, kita tambahin lagi ke baris sebelahnya itu matriks di kolom 1 dan kolom 2-nya kita tambahin ya. Jadi di sini kan kita punya matriksnya itu ADG, BEH, CFI. Nah, untuk mencari determinan dengan metode ini kita tambahin lagi di sampingnya, kita buat lagi yaitu ADG, BEH. Nah, terus kita kalikannya dengan cara seperti ini. A dikali E dikali 1 dulu, nanti ditambah B dikali F dikali G, nanti ditambah lagi dengan C dikali D dikali H. Nah, setelah itu kita kurang dengan G dikali E dikali C, nanti ditambah H dikali F dikali A, nanti ditambah lagi dengan 1 dikali D dikali B. Nah, ini ya teman-teman untuk mencarinya. Dan selanjutnya ada metode kofaktor. Nah, kalau untuk metode kofaktor itu untuk mencari determinannya itu A dikali matriks EHFI, nah nanti dikurang lagi B, nilai B-nya berapa nanti dikali dengan DGFI. Nah, terus C dikurang dengan DGEH. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, dan apabila ada matriks yang determinannya itu bernilai 0, maka matriks itu disebut matriks singular.
selanjutnya yaitu sifat determinan matriks. Nah, sifat determinan matriks itu mempunyai 4 sifat ya teman-teman. Yang pertama adalah determinan A transpose sama dengan determinan A. Nah, determinan inverse, A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Dan determinan K dikali A itu sama dengan K kuadrat dikali determinan A jika A-nya itu 2 kali 2. Dan yang terakhir, determinan A dikali B itu sama dengan determinan A dikali determinan B. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya teman-teman. Di sini kita mempunyai soal diketahui persamaan matriks X matriks 1 3 2 4 sama dengan 5 2 1 3 dengan matriks X berordo 2 kali 2. Determinan matriks X adalah, nah kita mencari determinan matriks X-nya itu berapa. Nah, di sini kita bisa menyelesaikannya dengan, kan karena kita mau mencari X-nya ya teman-teman, jadi yang matriks 1 3 2 4-nya itu kita harus menghilangkannya kan. Nah, caranya itu harus dibagi. Karena biar dibagi, nah jadi nilainya itu biar jadi 1 dan harus dibagi, maka dibaginya harus dengan itu matriks itu sendiri. Jadi X-nya itu sama dengan matriks 5 2 1 3 dibagi matriks 1 3 2 4. Nah, sama dengan, nah yang penyebutnya itu kan matriks 1 3 2 4. Nah, kita bisa jadikan itu pembilang dengan syarat harus dipangkatkan dengan negatif 1. Nah, ini berhubungan dengan materi perpangkatan yang waktu itu pernah dibahas juga ya. Nah, pangkat negatif 1 kan sama dengan inverse ya teman-teman. Jadi kita bisa mencari matriks 1 3 2 4 itu mencari inverse-nya berapa. Nah, rumus inverse kan 1 per AD dikurang BC lalu dikali dengan matriks D min C min B A. Nah, di sini kita udah ada ya teman-teman, kita udah ubah. Nah, hasilnya itu adalah matriks 5 2 1 3 dikali 1 per 4 dikurang 6. Matriks 4 min 3 min 2 min 2 dan 1. Nah, lalu kan 4 per 6-nya itu kita selesaikan dulu kan. Jadinya kita punya 1 min 1 per 2. Nah, lalu kita kalikan min 1 per 2-nya itu dengan matriks 4 min 3 min 2 min 1. Dan ini hasilnya ya teman-teman. Nah, hasilnya itu kan jadi matriks 5 2 1 3 dikali, nah min 1 per 2 nya itu kita kalikan dengan semua elemen yang ada di matriks yang kita tadi ubahkan. Jadinya min 2 3 per 2 1 sama min 1 per 2. Nah, habis ini kita kalikan matriksnya. Perkaliannya itu dengan cara yang tadi udah saya jelasin di awal ya teman-teman. Nah, pas udah selesai mengalihkannya, mengoperasikannya, nah kita bisa lihat sama-sama di sini cara menghitungnya seperti apa. Nah, lalu karena kita mencari determinan matriks A, jadi kita harus pakai rumus determinan matriks A. Karena ini ordonya itu 2 kali 2, jadi rumusnya itu AD dikurang BC. Nah, A-nya itu kan min 17 per 2, D-nya itu 1 per 2, jadi kita kalikan min 17 per 2 dikali 1 per 2. Nanti dikurangin B dikali C, B-nya itu 9 per 2 dan C-nya itu 1 per 2. Nah, kita selesaikan bareng-bareng. Nah, di sini kita dapatkan min 17 per 4 dikurang 9 per 4. Nah, sama dengan min 26 per 4. Nah, kita bisa sederhanakan lagi dengan cara dibagi dengan 2. Jadi jawabannya itu min 13 per 2 untuk determinan X-nya itu. Selanjutnya ada inverse matrix. Matriks inverse dari suatu matriks A adalah matriks B, yang apabila dikalikan dengan matriks A memberikan satuan. AB sama dengan 1. Notasi matriks inverse sama dengan A pangkat min 1. Sebuah matriks yang dikalikan matriks inverse-nya akan menghasilkan matriks satuan, yaitu A pangkat min 1, A sama dengan 1. Rumus inverse matrix. A sama dengan matriks A, C, B, dan D. Ini ada sifat-sifat inverse matrix. Misalkan A pangkat min 1 merupakan inverse matrix ANXN, B pangkat min 1 merupakan inverse matrix BNXN.
C pangkat min 1 merupakan inverse matriks CNXN dan I merupakan matriks identitas. A dikali A pangkat min 1 sama dengan I, atau A pangkat min 1 dikali A sama dengan I. Matriks A dikali B pangkat min 1 sama dengan B pangkat min 1 dikali A pangkat min 1, atau matriks A dikali B dikali C pangkat min 1 sama dengan C pangkat min 1 dikali B pangkat min 1 dikali A pangkat min 1. Contoh, tentukan inverse matriks berikut. A sama dengan matriks 4, 7, 1, dan 2, dan B sama dengan matriks 3, 5, min 2, dan min 4. Kita jawab. Yang pertama, yang A adalah A pangkat min 1 sama dengan A per 8 per 7, matriks 2, min 7, min 1, dan 4. Sama dengan 1 per 1, matriks 2, min 7, min 1, dan 4, dan hasilnya adalah matriks 2, min 7, min 1, dan 4. Yang B kita jawab. B pangkat min 1 sama dengan 1 per min 12 dikurangi min 10, matriks min 4, min 5, 2, dan 3, sama dengan 1 per min 2 dengan matriks min 4, min 5, 2, dan 3, sama dengan nilainya adalah 2, 5 per 2, min 1, dan min 3 per 2. Ada inverse matriks ordo 2 kali 2. Rumus inverse matriks ordo 2 kali 2 misalkan A sama dengan matriks A, C, B, dan D dengan AD min BC tidak sama dengan 0. Inverse matriks A dapat dicari dengan A pangkat min 1 sama dengan 1 per AD min BC. Matriks D, min C, min B, dan A sama dengan 1 per determinan A, matriks D, min C, min B, dan A. Di sini ada contoh soal. Tentukan inverse dari matriks berikut. A sama dengan matriks 4, 7, 1, dan 2. Pembahasan. A pangkat min 1 sama dengan 1 per 4 dikali 2 min 1 dikali 7 dengan matriks 2, min 7, min 1, dan 4, sama dengan 1 per 8 dikali 7 dengan matriks 2 per 7, min 1, dan 4, dan hasilnya sama dengan 2 per 7, min 1, dan 4. Jadi elemen-elemen yang berada di lingkaran biru itu merupakan diagonal matriks A yang ditukar posisinya, sedangkan elemen-elemen yang berada di lingkaran orange itu merupakan diagonal kedua matriks A yang dikalikan dengan min 1. Ya, ada inverse matriks ordo 3 kali 3 dengan adjoint. Dengan mencari inverse berordo 3 kali 3 dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan adjoint dan transformasi baris elementer. Nah, rumus inverse matriks ordo 3 kali 3 dengan adjoint, misalkan A sama dengan matriks A11, A21, A31, ada A12, A22, A32, dan A13, A23, dan A33 itu merupakan matriks berordo 3 kali 3. Nah, adjoint matriks A dinotasikan adjoint A dengan adjoint matriks A sama dengan kofaktor matriks A pangkat T. Inverse matriks A dapat dicari dengan A pangkat min 1 sama dengan A per AD dikurangi BC. Adjoint matriks A sama dengan A per determinan A adjoint matriks A. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan nilai inverse matriks berikut dengan menggunakan adjoint. A sama dengan matriks nilai matriks 1, 2, 1, ada 2, 8, 5, dan 3, 7, sama 6. Penyelesaiannya sama dengan A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A adjoint matriks A. Berdasarkan rumus di atas, kita butuhkan determinannya dan adjoint matriks A. Pertama, kita cari terlebih dahulu determinan matriks A menggunakan metode yang sudah dijelaskan sebelumnya.
Bisa juga dengan cara aturan Cyrus ataupun metode minor. Misalnya kita akan menggunakan metode Cyrus, sehingga determinan A sama dengan 48 plus 14 plus 30 dikurangi 24 dikurangi 35 dan 20 dan dikurangi 24 sama dengan 9. Nah, kemudian kita tentukan adjoint matriks dengan mencari faktor matriks A tersebut. Dengan kofaktor matriks A sama dengan ada M11, M12, M31, M12, M22, ada M32 dan M13, M23 dan M33. Nah, kalau misalkan kita mau nyari nilai M11, berarti untuk kolam 1 dan baris 1 itu kita tutup atau kita hilangkan. Jadi kita menghitung nilai determinan. Nah, itu beberapa penjelasan dari kelompok kami mengenai matriks ya teman-teman. Silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.